Kita beralih ke informasi emiten pemirsa. Anak usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOIT, PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA melakukan penawaran umum sukuk ijarah dengan target dana hingga mencapai 2 triliun rupiah. Dana dari penawaran ini untuk belanja modal dalam pembelian alat berat dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dikutip dalam prospektus perseroan anak usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOID, PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA menawarkan sukuk ijarah 1 BUMA tahun 2025 dengan pokok sebanyak-banyaknya 2 triliun rupiah dalam 3 seri. Seri A memiliki tenor 370 hari, seri B 3 tahun, dan seri C memiliki tenor 5 tahun. Adapun rencana penggunaan dana sukuk ijarah ini sekitar 50% akan digunakan BUMA untuk belanja modal dalam rangka pembelian alat berat. 50 lainnya sebagai modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan secara umum. Dalam rangka penawaran umum sukuk ijarah ini, BUMA telah memperoleh hasil pemeringkatan Single A Plus Syariah dari Fitch Ratings Indonesia dan Single A Plus Syariah dari Pevindo. Penawaran sukuk ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh dan kesanggupan terbaik dengan penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi sukuk ijarah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Sukor Sekuritas. Masa penawaran awal sukuk ijarah akan berlangsung di 24 Februari hingga 7 Maret 2025 dengan target tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan di 17 Maret 2025. Selanjutnya tahap penawaran umum akan digelar di 20 hingga 21 Maret 2025, tanggal penjatahan di 24 Maret 2025 dan tanggal pengembalian uang pemesanan 26 Maret 2025. Tanggal distribusi secara elektronik 26 Maret 2025 dan tanggal pencatatan di BEI di 27 Maret 2025. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Secara teknikal, saham DOIT di sepanjang perdagangan hari ini ikut tertekan seiring melemahnya sektor energi dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham DOIT di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp500 per saham, kemudian menguat signifikan hingga menyentuh ke level 505 pemirsa pasca pembukaan perdagangan di sesi pertama. Kemudian level ini tidak mampu dipertahankan, berbalik arah tertekan ke 484 intraday terendah hari ini. Pada pukul 10 hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi, posisi saham DOIT masih cenderung tertekan dan masih lebih dominan bergerak di level 400-an pemirsa. Hingga pembukaan sesi kedua di 488, posisi saat ini di 490, pelemahan lebih ke arah terbatas di 1,61%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham DOIT dalam beberapa bulan terakhir, di mana saham DOIT mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa, seiring juga dengan pelemahan harga komoditas batubara. Di perdagangan awal September, DOIT masih diperdagangkan di level 715, 27 September bahkan menguat ke 785. Oktober hingga perdagangan 2025, saham DOIT lebih cenderung tertekan, bahkan sempat menyentuh ke level intraday terendahnya di 432, tepatnya di perdagangan 14 Januari. Namun di perdagangan beberapa waktu terakhir, DOIT lebih cenderung mengalami penguatan, bahkan intradaynya pada perdagangan 19 Februari sempat kembali menyentuh di atas level 500-an, dan posisi opening tadi pagi juga sempat dibuka di level 500. Bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa? Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dengan beberapa indikator yang ada. Posisi dari PER-nya atau price to earning ratio-nya ada di minus 13,27 kali, PSR-nya di 0,14 kali, PBV-nya di 1,05 kali, dan PCFR di 1,04 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Tekanan masih terus berlanjut dan saham-saham big cap belum memberikan dorongan optimal terhadap indeks harga saham gabungan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.